Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Saya akan menjelaskan mengenai dasar, arah, strategi, dan langkah-langkah praktis untuk mengevaluasi sebuah teori, konsep, cara berpikir, video, maupun film. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada wawasan dunia, khususnya wawasan dunia Kristen. Wawasan dunia Kristen yang berbasiskan pada seluruh pengajaran Alkitab. Kita mengetahui bahwa ada 5 elemen wawasan dunia dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu fisika, epistemologi, aksiologi, antropologi, dan teologi. Saya akan jelaskan secara singkat pengertian dari kelima elemen tersebut. Yang pertama, metafisika. Metafisika memberikan penjelasan kepada kita tentang keberadaan Allah, manusia, alam semesta, dan segala isinya. Epistemologi, yang menjelaskan tentang berbagai ilmu pengetahuan yang benar, yang prateoritis maupun yang teoritis, yang memberikan kepada kita pengenalan akan pengetahuan sains, humaniora, sosial, seni dan budaya, dan bahkan juga bahasa. Yang ketiga adalah mengenai aksiologi. Elemen ini menjelaskan kepada kita mengenai nilai, kebaikan, moral, keindahan, keagungan, keharmonisan. Elemen yang keempat adalah antropologi, yang memberikan penjelasan secara mendasar dan mendalam mengenai manusia dan budayanya, serta seluruh kehidupannya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah elemen teologi, yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, naturnya, karakternya, dan karyanya. Kelima elemen ini ada dalam satu kesatuan, dan kita dapat menggunakan, memanfaatkan, dan menjadikan ini dasar untuk mengevaluasi semua teori, semua konsep, semua pemikiran yang ada pada diri seseorang atau yang ditetuskan oleh seseorang. Misalnya, kita memiliki pengertian tentang suatu pendapat bahwa bumi ini datar, bumi ini bukan bulat. Kita bisa evaluasi, benarkah demikian keberadaannya? Tentu kita tidak hanya melihat dari sisi bumi, tapi juga melihat dari sisi keseluruhan alam semesta. Dari keseluruhan keberadaan daripada bumi ini. Di antara semua planet, gugusan bintang, dan tata surya yang ada di alam semesta. Maka kita akan menguji apakah benar bumi ini datar. Lalu kita menyelidiki secara ilmu pengetahuan, sains. Maka kita akan berupaya untuk memberikan suatu teori, konsep dasar bahwa bumi ini datar, benar atau tidak. Ternyata setelah dibuktikan secara logis, setelah dibuktikan secara empiris, setelah dibuktikan secara objektif, dan dibuat sebuah kerangka pemikiran yang lebih luas secara sains, maka kita tahu bumi bukan datar, bukan sebuah lempengan, atau sebuah tempat di mana itu seperti datar, tidak ada suatu kesatuan bulat utuh seperti itu, atau melingkar seperti itu. Yang berikutnya adalah aksiologi. Ini berbicara tentang moralitas, keindahan, keteraturan, kebaikan yang ada di dalam sebuah teori. Apakah teori-teori yang dicetuskan oleh manusia, ditemukan, atau konsep-konsep, atau video-video yang dipromosikan atau ditayangkan secara digital maupun elektronik, merupakan hasil karya yang menunjukkan nilai kebaikan. Apakah di sana ada keindahan? Apakah di sana ada kesucian? Nah, ini berbicara tentang elemen aksiologi. Demikian juga kalau kita ingin menyelidiki sebuah teori mengenai manusia, dengan teori tentang alam semesta, asal-usul, makna kehidupan, tujuan hidup, bahkan manfaat dari semua penemuan-penemuan yang manusia dapatkan, teknologi yang manusia hasilkan dari hasil penemuan tersebut, apakah itu menjadi sebuah gambaran bahwa manusia adalah manusia yang benar-benar menunjukkan sebagai gambar Allah yang beradab, berkualitas, dan sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Lalu, dengan teori konsep video film yang kita evaluasi, kita lihat elemen-elemen yang ada di dalamnya, kita lihat lagi dari
elemen teologi. Siapakah yang memampukan manusia membuat daya kreativitas? Siapakah yang memampukan manusia untuk menemukan kebenaran, menggubah sebuah lagu, mendapatkan berbagai prinsip-prinsip relasi, memberikan kepada manusia kemampuan mengamat-amati kondisi alam, dan bahkan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya laut, sumber daya hutan. Siapakah yang mengatur, menata semuanya itu sehingga bisa manusia mendapatkan pengajaran, pengertian, dan memanfaatkannya. Disinilah kita belajar tentang bagaimana karya Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat, dengan demikian, kelima elemen ini menjadi alasan dasar untuk kita mengevaluasi apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, kita katakan. Apakah benar-benar sudah berguna, bermanfaat, dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Mari kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, di dalam wawasan dunia Kristen, kita tahu bahwa pembentukan wawasan dunia Kristen berbasiskan Alkitab, di mana seluruh pengajarannya disusun secara sistematis, yang berpusat kepada Allah, dan Kristus yang diutamakan, serta ada narasi Alkitabnya, yang nantinya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian, dibentuklah sistem pemikiran dari ajaran Alkitab yang disebut sistem pemikiran teologi, di mana di dalam pemikiran teologi tersebut ada yang lebih menekankan biblika atau sistematika mengenai Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, keselamatan, gereja, akhir zaman, dan juga berbagai sistematika yang utuh yang ada dalam satu kesatuan. Kemudian menjelaskan juga hal-hal praktis yang dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki pemikiran berdasarkan pada ajaran Alkitab. Setelah itu dari teologi, maka disusunlah dogma, doktrin yang diterima oleh gereja menjadi dasar untuk ibadah, untuk liturgi, untuk pelayanan, untuk menyikapi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, sampai kepada hal-hal praktis. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis untuk memahami pembentukan wawasan dunia Kristen dari Alkitab. Tentunya kita tahu seluruh proses ini karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan manusia dapat menyusun tahapan-tahapan ini secara utuh dan menyeluruh. Berikutnya, kita melihat menekankan pada pembentukan wawasan dunia Kristen secara sistematis dalam konteks narasi Alkitab. Di dalam narasi Alkitab, kita mengetahui ada 4 narasi besar dari creation, fall, redemption, dan consummation. Creation menjelaskan tentang asal-usul, teori atau konsep dasar yang benar, sistem kehidupan yang baik, ada di dalam narasi creation. Fall menjelaskan keberadaan manusia yang berdosa, yang mencemari hidup manusia, yang di dalamnya menggambarkan kejatuhan manusia dalam dosa, kerusakan total, dan ketidakmampuan total. Di dalam kondisi fall ini, manusia menyembah berhala, menyembah dirinya, menyembah ciptaan dan buatan manusia. Manusia memberontak kepada Allah, hidup melawan Allah, tidak hidup suci, dan melakukan ketidakadilan. Narasi berikutnya adalah redemption, di mana Allah di dalam kekekalan telah menetapkan rencana penebusan untuk menebus umat pilihan, menyelamatkan orang-orang percaya yang ditetapkannya, dan memperbaharui orang-orang pilihan tersebut untuk menjadi agen transformasi, memperbaharui wajah bumi, kehidupan manusia yang sudah rusak karena dosa, sehingga terjadi sebuah transformasi kehidupan di dalam dan melalui Kristus sebagai sentralnya, sebagai pondasinya. Berikutnya adalah narasi consummation, penyempurnaan di dalam kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru. Tentu keseluruhan narasi ini sebagai dasar untuk kita mengevaluasi secara teologis dan secara biblika apa yang menjadi teori, konsep, pemikiran, atau video dan film-film yang kita tonton, yang kita saksikan secara digital maupun secara elektronik, di mana kita dapat mengevaluasi apakah teori, konsep, pemikiran, video itu benar-benar menunjukkan adanya asal-usul. Jadi ditemukan, diketahui konsep itu berdasarkan apa? Apakah menyangkut keseluruhan sistem kehidupan atau sebagian? Sehingga kita bisa mengerti bahwa setiap aktivitas manusia, setiap hasil karya manusia
selalu ada asal-usulnya, ada sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada peristiwa, ada fenomena, dan ada nomenanya. Semuanya itu ada di dalam konteks creation. Lalu, apakah teori, konsep, video, film, dan sebagainya itu menggambarkan kejatuhan manusia? Kerusakan. Apakah teorinya tidak sempurna, konsepnya belum teruji, ternyata itu hanya imajinasi, sebuah hayalan, bukan sesuatu fakta yang benar. Nah, itu mesti dilihat. Kalau iya, maka itu berarti dalam kondisi memang teorinya, konsepnya, videonya, filmnya itu sudah rusak. Atau perkataan, tindakan, sikap, peristiwa yang ada di film, di video itu sudah kacau balau, sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Menggambarkan kejahatan, menggambarkan kemanusiaan yang sudah berdosa, dan sebagainya. Berikutnya, kita uji lagi semua teori, konsep, pemikiran, video, film itu dengan penebusan. Apakah ada di dalam setiap teori, konsep, pemikiran itu, maupun video atau film, atau apapun aktivitas yang disampaikan manusia, dapat ditunjukkan perubahan, transformasi, menggambarkan hidup yang ditebus, kesucian, keadilan, kebenaran, keagungan. Jika tidak, maka perlu adanya kritik terhadap hal itu. Perlu mengkritisi. Kalau memang semua film, video, teori, konsep yang kita gunakan untuk kehidupan kita di bumi ini, untuk kenikmatan kita di bumi ini, untuk segala hal yang berkaitan dengan manusia, kalau memang itu adalah hal yang rusak, kita harus kritisi, kita harus singkirkan, kita harus ganti dengan hal-hal yang baru, yang benar, yang transformatif, yang menunjukkan peradaban yang tinggi. Mari kita kembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman yang benar, nilai-nilai kebaikan yang benar-benar kudus, suci, adil, benar, mulia. Dan pada akhirnya, apakah apa yang dikerjakan, dipikirkan manusia berhenti hanya pada di bumi ini, atau bersifat kekal sampai kepada kesempurnaan. Jadi semuanya tuh dievaluasi berdasarkan wawasan dunia Kristen secara teologis dan biblika. Mari kita coba ambil contoh sebuah teori tentang evolusi. Teori evolusi menggambarkan tentang asal-usul manusia, asal-usul alam semesta, asal-usul makhluk-makhluk di bumi. Lalu dipertanyakan, apakah asal-usul itu melibatkan Tuhan yang mencipta, atau itu ada apa adanya? Atau itu menggambarkan bahwa segala yang ada itu ada pada kekekalan, belum berkaitan dengan penciptaan. Nah, maka di sana diberikan kritisi. Teori evolusi lebih menekankan kepada proses, tapi tidak menjelaskan tentang asal-usul. Lebih menjelaskan kepada satu perubahan, tapi tidak menjelaskan esensi daripada suatu makhluk hidup, misalnya manusia. Manusia ciptaan, bukan sebuah keberadaan yang hasil proses makhluk-makhluk sebelumnya. Nah, ini yang perlu dikritisi. Mengapa teori evolusi perlu dikritisi? Karena ternyata ada kesalahan, belum teruji, belum ada pembuktian, belum ada suatu pengevaluasian secara kritis, secara laboratorium kehidupan dan sebagainya. Perlu dikritisi. Lalu perlu diperbaiki teori itu, dikonsepkan ulang, ditransformasi. Benar ada evolusi pada diri manusia, pada entitas. Tapi manusia tidak bisa menjadi malaikat, tidak bisa menjadi binatang atau hewan, tidak bisa menjadi tumbuhan. Manusia ada pada dirinya sendiri. Nah, itu kita harus jelaskan, evolusinya berkaitan dengan entitasnya, bukan perubahan entitas. Nah, itu berkaitan dengan evaluasi kita. Lalu nantinya kita lihat, apakah nanti ada evolusi lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Perubahan-perubahan. Tetap saja kita lari kepada sebuah konsep kekekalan, kesempurnaan. Nah, itu salah satu yang kita evaluasi dalam teori evolusi. Atau teori tentang pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan bumi, pengelolaan hutan, pengelolaan lautan, dan pengelolaan sumber daya bumi yang lainnya. Kita lihat, kita uji semua model-model pengelolaan. Juga misalnya tentang kepemimpinan. Semua teori dapat dievaluasi dari apa yang ada, kemudian kita masukkan ke dalam 4 hal ini: creation, fall, redemption, dan consummation-nya. Berikutnya, mari kita lebih lanjut mendalaminya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi secara filosofis? Ini lebih berkaitan dengan kita menguji, mengevaluasi sebuah teori, sebuah konsep, sebuah video, sebuah film secara filosofis. Ada 2 kata penting untuk mengevaluasinya, yaitu korespondensi dan koherensi. Korespondensi itu berkaitan dengan ide, gagasan, atau teori konsep dan fakta di lapangan atau kenyataan hidup sehari-hari, ada kesinambungan, ada sinkronisasi, ada konsistensi. Ini namanya koresponden. Berarti teori, konsep, video, film itu koresponden nggak? Pemainnya, peran-peran yang dimainkan di dalam video atau film itu. Kemudian koherensi, apakah fakta-fakta yang ditampilkan secara teoritis itu dapat ditemukan dengan fakta-fakta yang lain yang ada di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan sehari-hari. Berkesinambungan, sinkron, sesuai, dan konsisten tidak. Nah, bagaimana kita menggunakan
konsep filosofis ini untuk memahami korespondensi dan koherensinya. Maka ada 3 bagian yang dijelaskan di sini, yaitu akal budi dan pengalaman. Kita menggunakan akal budi dan juga adalah makhluk sejarah yang memiliki pengalaman. Apakah akal budi kita kontradiksi atau tidak dengan pengalaman kita? Atau sebaliknya, pengalaman kita kontradiksi dengan akal budi kita? Apakah akal budi kita tidak konsisten dengan pengalaman kita? Misalnya teori konsep mengenai manusia itu adalah makhluk berpikir. Apakah dalam pengalaman hidup kita, kita selalu berpikir untuk mengambil keputusan? Apakah pengalaman berpikir itu menjadi sebuah pemikiran? Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Koresponden atau koheren. Kedua, dunia luar, dunia batin. Apa yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam diri, itu sadar dilakukan, sadar dikatakan, sadar diucapkan atau tidak? Ada korespondensinya nggak antara apa yang di dalam batin, dalam hati, dan apa yang ada di luar diri? Apakah keinginan pada diri itu koresponden dengan apa yang di luar? Apakah yang ada di dalam batin, keinginan-keinginan itu faktanya ada dengan fakta-fakta lain di luar? Ini apakah bisa ada suatu korespondensi dan koherensi? Begitu juga dengan teori dan praktik. Apakah teori-teori itu dapat dipraktikkan? Apakah praktek-praktek yang kita lakukan itu dapat diteorikan? Bagaimana kalau ada jalan lain di luar teori yang ada? Bagaimana kalau ada laboratorium kehidupan yang lain yang berbeda dengan teori? Nah, ini cara kita mengevaluasi secara filosofis. Tentu proses pengevaluasian ini tidak mudah. Karena kalau kita mau nonton video atau nonton film, film apapun, entah itu sinetron, atau juga itu adalah kisah-kisah sejarah, atau film laga, perang, dan sebagainya, atau film-film sandiwara, atau juga drama, dan sebagainya, itu dapat dievaluasi. Apakah pemain yang ada di film itu menggambarkan penggunaan akal budi dan bagaimana dengan pengalaman hidup dan konteksnya dalam kehidupan real di luar film. Demikian juga dunia luar dan dunia batinnya. Begitu juga teori dan praktiknya. Sangat mudah menampilkan hal-hal baik, tetapi sangat sulit menunjukkan fakta-fakta hal baik itu di dalam realita kehidupan. Dan itu mesti dievaluasi. Nah, kalau tidak koresponden, kalau tidak koheren, maka teori itu, video itu, film itu, cerita itu adalah bohong, omong kosong, tidak berkualitas, perlu diperbaiki, perlu diganti, perlu ditransformasi. Sehingga kita mendapatkan lagi suatu pembelajaran baru untuk bisa mengganti yang tidak benar, baik itu video, film, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah lakukan 2 langkah untuk mengevaluasi, baik secara biblical teologis maupun secara filosofis, lalu kita ingin mempersatukannya, menyatukannya, keduanya itu dalam satu tabel untuk kita isi. Nah, saya ingin membagikan kepada kita sekalian di sini bahwa bagaimana kita mengevaluasi sebuah film. Ini langkah-langkah praktisnya. Kita buat dulu kotak yang berkaitan dengan elemen-elemen wawasan dunia, metafisika, epistemologi, aksiologi, antropologi, dan teologi. Kita sudah buat kotak secara vertikal. Kemudian secara horizontal kita juga ingin menjelaskan berdasarkan narasi Alkitab sebagai bagian dari evaluasi secara teologis biblika dan juga koresponden dan koheren sebagai bagian daripada evaluasi yang bersifat filosofis. Jadi seluruh kotak-kotak ini dapat menjadi cara kita mengevaluasi. Misal, metafisika tentang keberadaan Allah, manusia, dan alam. Secara creation, maka Allah bukan ciptaan, tapi pencipta. Apakah di dalam film atau video tersebut menggambarkan Allah adalah pencipta? Atau Allah adalah ciptaan? Atau Allah bagian dari manusia? Atau Allah bagian dari alam? Nah, di sini akan terlihat di dalam kotak creation ini. Allah, manusia, dan alam. Lalu kalau dia salah menjelaskannya, maka dikatakan bahwa manusia itu setara dengan Allah. Alam itu setara dengan Allah. Redemption-nya kita perbaiki. Kita perbaiki konsep yang keliru itu. Lalu kita lihat, kita temukan penyempurnaannya, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, manusia tunduk kepada Allah, manusia itu harus menyembah Allah. Dan alam berada di dalam kekuasaan Allah, diberikan kepada manusia untuk manusia menikmati hidup di alam ini. Lalu secara koresponden, masuk akal nggak? Itu pengalaman hidup kita nggak? Ada di dalam batin atau di luar batin? Apakah itu teori atau praktik? Nah, kita buat sebuah korespondennya, faktanya dengan idenya. Begitu juga fakta dengan fakta. Demikian juga, lalu kaitkan dengan ilmu pengetahuan.
siapa yang membuat teori tentang komunikasi antar pribadi misalnya, teori komunikasi antar pribadi. Siapa yang pertama kali mencetuskan, menggubah? Ditulis di sini teorinya. Teorinya, konsepnya apa. Kemudian apakah di dalam teori itu ada kesalahan, ada ketidaktepatan? Kita koreksi di sini. Lalu perlu perbaikan di sini, di redemption. Lalu kita berikan kesempurnaan, lalu kita analisa di mana kelemahannya. Oh, ternyata dia hanya berteori secara akal budi, tapi dalam pengalaman tidak. Komunikasi antar pribadi itu harus dibangun dari kesetaraan. Sementara secara teorinya, penulis atau penggagas teori itu tidak menjelaskan tentang kesetaraan. Maka di korespondensi dan koherensinya dikoreksi bahwa perlu adanya kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan antara umat manusia. Lalu fakta-faktanya bagaimana? Kita analisis. Ternyata itu berdampak pada kehidupan alam demokrasi misalnya, dan seterusnya. Itu satu teori tentang komunikasi intersubjektif atau komunikasi antar pribadi. Kita lakukan sebuah analisis. Nah, setelah itu di bidang aksiologi tentang seni, tentang musik, tentang lagu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kebaikan, keagungan, kesucian. Nah, ini diteliti. Ya, ditulis teorinya, ditulis konsepnya tentang apa itu keindahan, apakah ada kekacauan, apakah perlu penebusan, apakah ada penyempurnaan dan seterusnya. Demikian juga tentang manusia, manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia itu gambar rupa Allah atau hanya manusia saja, makhluk seperti binatang? Lalu bagaimana manusia berdosa? Lalu siapa yang menebus? Bagaimana manusia menebus dirinya? Dan apakah hanya kekuatan manusia dan kemampuan manusia? Seterusnya sampai dengan konsumasinya, korespondensinya, dan koherensinya. Nah, keseluruhan ini nanti diisi kotak-kotak ini dengan benar, dengan tepat dari hasil menonton film dan video yang kita lakukan. Misalnya film-film apa saja ya, film klasik, perang, film yang berasaskan kepada agama, atau film yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, atau film sejarah, film dokumenter, dan film-film lain. Kita bisa melakukan evaluasi, lalu setelah itu baru dideskripsikan. Kita deskripsikan apa yang terjadi pada wilayah creation, fall, redemption, dan consummation. Jadi yang kita perlu deskripsikan adalah tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan consummation. Lalu kita analisa ini di dalam konteks korespondensi dan koherensi. Dengan demikian, maka kita akhirnya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita mengevaluasi sebuah film atau video. Kiranya apa yang saya sampaikan secara singkat akan dilanjutkan pada video berikutnya, menerapkannya di dalam sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang berkaitan dengan penjelasan bagian ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk mengerjakan tugas kita mengevaluasi semua peristiwa atau teori atau konsep atau film atau video dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.